Halo semuanya, selamat datang di bahasan kita kali ini. Hari ini kita nggak akan pakai agenda basa-basi, karena kita bakal langsung terjun ke sebuah topik yang jujur aja bakal memutarbalikkan cara kalian melihat realitas. Pernah nggak sih kalian bener-bener diam sejenak dan mikirin soal akhir dari sebuah eksistensi? Coba direnungkan satu pertanyaan sederhana ini. Mengapa kematian itu ada? Kita kan biasanya sibuk banget mikirin gimana caranya menghindari hal ini, ya nggak? Kayak gimana cara makan lebih sehat, hidup lebih aman, pokoknya biar umur panjang. Tapi di sini kita bakal menyelam lebih dalam. Pertanyaan utamanya bukan gimana cara menghindarinya, tapi kenapa hal ini harus ada sejak awal. Bagian 1, kematian sebagai anomali. Dari kecil, kita itu udah dikondisikan buat nerima kalau kematian adalah sesuatu yang sangat alami. Tapi gimana kalau ternyata nggak gitu? Nah, yang paling menarik dari sini adalah paradoks aneh yang ada di depan mata kita ini. Coba lihat bagian kiri. Tubuh kita ini ibarat keajaiban medis. Luka bisa sembuh sendiri, sel-sel terus beregenerasi. Setiap makhluk hidup itu berjuang mati-matian buat bertahan. Bahkan peradaban manusia pun dibangun untuk melestarikan pengetahuan buat generasi penerus. Semuanya kayak berusaha sekuat tenaga mempertahankan eksistensi. Tapi, dan ini tapinya ya, lihat di sisi kanan. Pada akhirnya kita dihadapkan pada pengikisan mutlak dari kehidupan. Kenapa di tengah dorongan universal yang begitu kuat buat bertahan hidup, ada satu mekanisme yang pelan-pelan merusak tubuh sampai akhirnya berhenti total? Bukankah ini terasa kayak sebuah anomali besar? Ini bawa kita ke bagian 2, hipotesis glitch system. Ini sebuah ide radikal bahwa jangan-jangan kematian itu bukan fitur bawaan kehidupan. Gimana kalau ternyata kematian yang selama ini kita anggap wajar itu sebetulnya cuma konsekuensi dari sebuah error kuno yang tertanam di realitas kita? Oke, mari kita bedah ini sama-sama. Bayangin kehidupan biologis itu kayak sebuah program komputer yang super kompleks. Di langkah 1, sistemnya berjalan dengan sangat mulus, sempurna tanpa celah. Tapi masuk ke langkah 2, muncul sebuah error atau cacat kecil banget di kode dasarnya. Error ini nggak langsung bikin semuanya hancur berantakan, enggak. Di langkah 3, error ini diam-diam diwariskan, mereplikasi dirinya tanpa ketahuan ke setiap salinan kehidupan berikutnya. Dari luar, ia semuanya kelihatan normal-normal aja, kehidupan terus berjalan. Tapi perlahan kerusakan ini numpuk di fondasinya, sampai akhirnya di langkah 4, sistemnya gagal nahan kerusakan itu dan akhirnya crash. Nah, itulah kematian. Perspektif ini tuh benar-benar maksa kita buat mendefinisikan ulang apa itu menjadi tua. Jadi, penuaan itu bukan sekedar tubuh kita yang kehabisan waktu. Bukan. Penuaan adalah akumulasi bertahap dari error sistemik tadi. Tubuh kita pelan-pelan cuma kehilangan kemampuannya buat menjaga stabilitas, melawan kesalahan-kesalahan fondasional yang terus numpuk ini. Ibarat mesin yang makin lama makin berat kerjanya karena banyak bug. Jadi, poin krusialnya ada di sini. Kematian bukanlah tujuan akhir. Ia hanyalah gejala. Dalam pola pikir ini, akhir dari kehidupan itu bukanlah sebuah desain agung yang sengaja diciptakan oleh alam semesta. Sama sekali bukan. Kematian itu cuma sekedar gejala akhir yang udah nggak bisa dihindari lagi ketika sistem biologis kita menyerah dan gagal mengatasi cacat kode kuno tadi. Bagian 3, naluri memperbaiki kode. Kalau kita mulai melihat kematian sebagai kerusakan sistemik, ini tiba-tiba menjelaskan sebuah obsesi panjang umat manusia. Pernah kepikiran nggak kenapa sejarah kita penuh dengan obsesi terhadap keabadian? Ternyata ini sangat sejalan dengan intuisi dasar kita bahwa glitch ini memang sesuatu yang seharusnya diperbaiki, bukan cuma pasrah diterima. Coba kita lihat perjalanannya. Dari zaman alkimia kuno, orang udah sibuk meracik ramuan keabadian. Terus di mitologi kita selalu dengar kisah tentang air kehidupan. Maju ke era modern, kita punya penelitian lab tentang regenerasi sel, sampai sekarang di mana ada terapi genetik dan teknologi anti penuaan yang super canggih. Pola panjang ini bukan cuma sekedar rasa takut mati yang membabi buta loh, ini adalah dorongan intuitif manusia sejak awal peradaban buat ngebenerin sebuah sistem yang rusak. Intuisi kolektif inilah yang secara konstan terus dorong kita. Setiap kali sains berhasil mendobrak apa yang sebelumnya kita pikir sebagai batas maksimal biologis, itu kayak ada bisikan ke kita bahwa kisah umat manusia ini belum selesai ditulis. Jauh di dalam lubuk hati, kita seolah nggak pernah benar-benar bisa terima kalau durasi kronologis kehidupan kita udah disegel dan dikunci secara permanen. Sekarang kita masuk ke bagian 4, fitur atau glitch. Mari kita geser cara pandang kita sejenak dan coba lihat secara objektif. Gimana kalau kerusakan yang kita bahas tadi sebenarnya emang sengaja dirancang untuk sebuah tujuan? Mari kita timbang dua gagasan raksasa ini bareng-bareng. Di satu sisi, ada gagasan kematian sebagai akumulasi kesalahan yang terus numpuk, alias sebuah glitch atau kecacatan program. Tapi di sisi lain, kematian dilihat sebagai sebuah mekanisme riset yang sangat penting.
sebuah jembatan untuk awal yang baru, yang berarti ini adalah fitur esensial dari alam semesta. Dan ini bukan sekedar teori kosong ya, ini adalah perdebatan akbar yang udah direnungkan berabad-abad oleh para filsuf, ilmuwan, tokoh spiritual, dan pastinya kita semua. Dan ini dengan brilian mengilustrasikan sebuah sudut pandang lain bahwa inovasi itu butuh ruang. Kalau kita lihat poin-poin ini, kebayang gak sih tanpa adanya akhir atau batas waktu, kehidupan itu bisa aja stagnan dan berhenti berevolusi. Dan yang paling penting, tanpa adanya penutupan, mungkin gak akan pernah ada kanvas kosong yang ngasih ruang buat munculnya hal-hal yang benar-benar baru. Jadi dari kacamata ini, kematian itu ibarat tombol reset absolut yang emang dibutuhin oleh alam semesta biar dia bisa terus meregenerasi dirinya sendiri. Jadi setelah kita menjelajahi dua sudut pandang monumental yang benar-benar membongkar kerangka berpikir kita, saya ingin ninggalin kalian dengan satu pemikiran terakhir. Sebuah pertanyaan yang melampaui batasan biologi, filsafat, atau bahkan teknologi. Mungkin sebelum kita berlomba-lomba mencari obat mutlak untuk menaklukkan penuaan, kita harus berhenti sejenak dan menantang asumsi paling mendasar yang kita miliki tentang realitas ini. Mengapa kita menganggap kematian sebagai sesuatu yang harus ada?